viral di Twitter yang menceritakan kesehatannya terganggu karena boba. Kalau dirinya hampir diamputasi. Konon katanya nyetok boba sampai 2 kulkas. Kalau dia minum sendiri, budeg. Halo guys, oke, gue minum dulu. Gue habisin dulu. Ini kenyalnya kadang-kadang minum Selasa, Rabu baru kelar. Jadi ini tuh guys, minuman boba yang lagi ngetren. Emang rasanya enak. Nah emang yang enak-enak itu kadang dilarang. Terus yang enak-enak itu kalau berlebihan emang nggak boleh juga. Kenyalnya dapet, tehnya dapet. Satu lagi apa nih? Jadi rasa teh sama susunya juga nyatu, akhirnya dia mendinginkan si bobanya itu yang kenyal-kenyalnya itu. Makanya ini tuh menjadi favorit banget gitu. Gue minum Osron jauh sama ini. Asli, ada warganet di salah satu media sosial yaitu Twitter. Belum lama dia bercerita ya, membuat tweet. Dia bercerita tentang keluhannya meminum boba. Lalu gue harus cek benar-benar nih. Dia membuat tweet viral di Twitter yang menceritakan kesehatannya terganggu karena boba. Kesehatannya terganggu karena boba. Terus si pemilik akun itu menceritakan kalau dirinya hampir diamputasi. Awal mulanya ia merasakan ada yang janggal dengan kaki kanannya dan mulai merasa kesulitan untuk berjalan. Lalu dirinya merasa pegal di kaki kanannya, namun pada saat itu dirinya masih saja meminum boba dan tidak menyadari penyebab kakinya seperti itu karena boba gitu. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk ke dokter. Awalnya dokter mengira hanya kekurangan vitamin B. Ternyata setelah dicek, kadar gula dalam tubuhnya sudah melampaui batas wajar, yakni adalah mencapai hingga 600. Ini sih menurut gue udah berlebihan banget ya, kayaknya ya efeknya juga bakal ya kayak gitu loh. Tapi kalau dia minum sewajarnya aja, seminggu sekali atau seminggu 2 kali per hari libur gitu, ya ini masih bisa terkontrol anggota tubuh kesehatannya. Cuman ini pasti ada yang janggal nih sama dianya juga. Konon katanya dia juga nyetok boba sampai 2 kulkas gitu loh. Nah gue bingung, 2 kulkas ini dia minum sendiri apa buat keluarganya gitu loh. Kalau dia minum sendiri, ya iya budeg. Lama-lama juga. Akhirnya untuk mengobati penyakitnya tersebut, dokter menganjurkan untuk pengobatan fisioterapi yang rutin. Gunanya memulihkan fungsi saraf-sarafnya yang lumpuh gitu. Ya semoga si mbaknya cepat sembuh menjalankan fisioterapinya, semoga bisa pulih kembali. Nah kalau saran dari saya, coba deh minum jamu-jamu seperti jamu pakai telur ini tirek kalau bisa. Nggak bercanda ya, pokoknya cepet sembuh lah buat si mbaknya. Gue barusan baca-baca tentang boba, tapi gini, lu harus tahu, gue juga sebenarnya aneh dengan keadaan si mbak ini. Kenapa dia sampai merasakan sakit ke kaki-kaki, daerah kaki situ? Karena yang gue pikir boba ini dia minum ke perut, jauh dari kaki. Nah kenapa? Gue tuh bertanya-tanya tentang itu. Belum lama ini gue baca satu artikel di web yang anak muda banget, yang pasti kuyo.id. Nah di dalam web itu dia kasih satu artikel sama gue yang menjelaskan isi kandungan si boba. Yang pertama, ada kandungan stirena. Bahan ini diperkenalkan pertama kali sebagai bahan baku utama produksi karet sintetis. Bahan ini sering digunakan untuk membuat styrofoam, pelapis kertas, pembuat karet, dan plastik. Nah, yang kedua, asetefen. Gua bisa bacanya. Yang kedua, acetafenon sanitizer tuh. Gila tuh. Enggak. Yang kedua, acetafenon. Bahan ini nih, acetafenon, si AC, terdiri dari senyawa aromatik dari keton. Keton apa keton nih?
Zat kimia satu ini biasanya digunakan untuk wewangian. Gila. Biasanya merusak pembuluh darah atau saraf otak. Zat ini juga bisa menyebabkan kanker. Yang ketiga, ada zat brominated. Umumnya, zat ini digunakan sebagai bahan aditif pada minuman ringan. Zat satu ini bisa memicu terjadinya tremor, kehilangan memori, dan sakit kepala. Gila. Pantesan si mbaknya tadi merasakan sakit yang serius. Ternyata isi kandungan di dalam bobanya juga serius, bos. Nah, gimana tuh? Ngeri kan? Sama gue juga ngeri sih. Ternyata di dalam boba itu ada kandungan namanya stirena yang digunakan untuk membuat styrofoam. Gue gak kebayang sih, satu bahan yang bisa dibuat untuk styrofoam dan itu masuk ke dalam perut. Saran gue, mendingan kita lebih banyak minum minuman yang lebih sehat lagi dari si boba ini gitu loh. Seperti minuman tradisional, jamu, terus kolak. Itu kolak tuh sehat sebenarnya. Jadi nggak perlu boba yang lu stok sampai 2 kulkas gitu. Kulkasnya 2 pintu lagi. Kalau 2 kulkas berarti 4 pintu tuh. Lu nyetok banyak gitu buat lu sendiri gitu. Dan itu nggak baik banget karena itu sangat berlebihan. Oke, sekian story kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa saksikan story-story Kuyo selanjutnya. Gue mau joget lagi.